Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama Dunia Tips dan Trik. Topik kita kali ini adalah tips hemat ala anak kos. Mari dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, and share. Hidup sebagai anak kos memang unik. Di satu sisi, kamu bebas menentukan pilihan sendiri. Tidak harus terikat dengan aturan rumah lagi. Tapi di sisi lain, jadi anak kos juga mendorongmu untuk mau tak mau jadi pribadi yang mandiri. Salah satu dari sekian tantangan jadi anak kos adalah perkara menghemat uang bulanan. Berikut ini adalah beberapa tips hemat ala anak kos yang perlu kamu coba. Buat daftar pengeluaran untuk 1 bulan. Yang pertama, buat daftar pengeluaran yang nggak melebihi uang saku dari orang tua. Dengan belajar hal ini, kamu berlatih buat terbiasa atur keuangan kamu di masa mendatang. Setiap uang bulanan harus diatur sedemikian rupa sehingga menjadi penting untuk menyusunnya. Jangan sampai pengeluaran dalam sebulan jauh lebih besar dari jumlah pemasukan yang ada. Gimana cara memulainya ya? Kamu bisa bikin daftar pengeluaran mulai dari yang terpenting sampai rekreasi. Segera sisihkan uang untuk hal terpenting seperti bayar kos, uang kuliah, listrik, dan belanja bulanan. Atur jatah pengeluaran harian. Buat makan per hari, kamu bisa jatah uang saku yang disimpan dalam amplop. Jangan lupa juga sisihkan uang transportasi yang kamu butuhkan per hari. Hal ini dilakukan agar pengeluaran kamu dapat optimal dan tidak terjadi pembengkakan pengeluaran. Sehingga target yang ingin dicapai selama 1 bulan masih bisa dicapai karena tidak membeli hal-hal yang kurang penting. Dengan cara ini, kamu bakal meminimalisasi keinginan buat belanja yang nggak penting. Ini karena uang yang kamu pegang pas-pasan hanya buat hari itu saja. Prioritas bayar semua tagihan. Jangan lupa bayar tagihan. Tagihan memang seringkali begitu menyebalkan karena kamu dipaksa untuk menyisihkan uang setiap bulan untuk kebutuhan. Kamu perlu disiplin dalam membayar tagihan, jika tidak sangat berisiko untuk memunculkan masalah lainnya. Bagaimanapun juga, berlaku disiplin akan berdampak positif ke depannya dan membiasakan kamu berlaku lebih baik dan teratur. Cara ini bisa dilakukan dengan begitu orang tua mengirim, segeralah diambil lalu membayarkan uang sewa, kosan, listrik, air, dan segala macamnya. Belanja bulanan sekaligus. Belanja rutin bulanan dilakukan secara kecil-kecilan alias mencicil memang terasa ringan. Akan tetapi tidak demikian pada akhirnya. Justru yang ada bisa membuat anggaran belanja rutin kamu malah membengkak tanpa disadari. Untuk itu, hindari bolak-balik berbelanja kebutuhan bulanan. Pasalnya justru akan membuat kamu boros. Lakukan kegiatan belanja bulanan sekaligus di mana kamu membeli semua kebutuhan selama sebulan penuh hanya 1 kali saja. Misalnya peralatan mandi, makanan tahan lama, camilan, dan sebagainya. Ini akan membantu kamu untuk lebih mudah dalam mengelola pengeluaran. Sebab kamu tidak akan berulang kali pergi ke supermarket dan berulang kali pula tergoda untuk belanja barang-barang lainnya yang mungkin sebenarnya tidak kamu butuhkan. Belajar masak sendiri. Anak kos juga harus bisa masak sendiri. Zaman now kok masih masak sih? Kenapa kita nggak beli saja? Kan lebih praktis. Iya, memang lebih praktis. Tapi dengan masak sendiri, kamu jadi bisa menghemat uang dan lebih terjamin kebersihannya. Minimal, kamu bisa masak nasi sama air dulu. Jadi, kamu tinggal beli lauk di warung dan nggak perlu keluar uang beli buat nasi sama air mineral. Selain itu, masak nasi dan air, kamu juga bisa belajar masak menu-menu sederhana lainnya. Karena bisa mengubah image anak kosan yang identik dengan makan mie instan di akhir bulan. Cari tempat makan level mahasiswa. Budget untuk makan ini bisa jadi mengambil sebagian besar anggaran uang bulanan kamu. Makanya, supaya bisa tiba di bulan berikutnya dengan selamat, anak kos perlu cerdik mencari makanan enak dan harga pas di kantong. Jika kamu ingin variasi menu makanan atau kamu lagi super sibuk karena banyak tugas dan tidak sempat masak, kamu bisa mencoba makanan di tempat yang sesuai dengan kantong mahasiswa.
Jangan biasakan makan dan nongkrong di kafe atau makanan di rumah makan yang mahal. Bisa-bisa baru setengah bulan uang kamu sudah habis. Carilah tipe warung makanan prasmanan di sekitar kampusmu. Biasanya harganya lebih murah, porsinya lebih banyak, dan nasinya bisa diambil sendiri sepuasnya. Dan dapat gratisan minum juga. Cari tempat kos yang strategis. Lokasi tempat kos dapat mempengaruhi pengeluaranmu. Karena semakin jauh tempat kos dari kampus, maka kamu membutuhkan biaya tambahan untuk ongkos. Jadi, carilah tempat kos yang strategis atau dekat dengan kampus. Lebih baik memilih tempat kos yang sedikit mahal, tapi lokasi dekat dengan kampus. Selain bisa menghemat ongkos, kamu juga bisa menghemat tenaga dan waktu. Nyuci dan nyetrika baju sendiri. Jadi anak kos itu nggak boleh manja dan malas. Kalau kamu dikit-dikit jajan, terus laundry baju, maka uang bulanan yang dikasih orang tua bakal cepat habis dalam sekejap. Belajarlah untuk menjadi mandiri dan disiplin. Kalau di rumah ada mbak atau mama yang selalu nyuci dan nyetrika baju-bajumu, maka saat kamu ngekos, kamu harus belajar buat ngelakuin semua hal itu sendiri. Jika tidak sempat mencuci di hari biasa, lakukan cuci pakaian pada waktu libur atau weekend. Cara lain bisa juga setelah mandi kamu langsung mencuci pakaian kotor, agar meminimalisasi adanya pakaian kotor yang menggunung. Kumpulkan uang receh. Uang receh emang gak begitu berharga kalau di awal bulan. Akan tetapi, di akhir bulan uang itu ibarat harta karun. Namun kali ini tujuan kamu mengumpulkan uang receh kalau bisa bukan karena kepepet. Sebenarnya, mengumpulkan uang receh itu adalah bagian dari menabung. Walaupun nilainya kecil, mengumpulkan uang receh setiap hari bisa menjadi pertolongan pertama di akhir bulan atau jika uang kiriman orang tua terlambat. Jadi, mulai sekarang, kalau dapat kembalian receh dari minimarket atau swalayan, segera ditabung ya, jangan dibiarkan tercecer. Kalau sampai akhir bulan keuanganmu aman, tabungan receh ini bisa dilanjutkan. Sering-sering jalan kaki. Kalau mau lebih hemat, kamu bisa jalan kaki kalau ada keperluan ke tempat yang dekat. Selain lebih hemat, kamu juga tidak perlu keluar ongkos untuk transportasi. Atau kamu bisa menumpang pada teman yang searah ke tujuan kamu. Lumayan kan, kalau setiap minggu kamu bisa hemat bayar transportasi minimal 15.000. Bisa buat makan atau menabung. Atau kamu bisa juga bawa sepeda ontel supaya tidak memerlukan uang bensin. Kurangi beli air mineral botol. Satu botol air mineral 600 ml harus kamu tebus dengan Rp4.000. Itu pun cuma bertahan sekali minum kalau lagi haus. Beberapa jam kemudian, kamu bakal haus lagi. Jika Rp4.000 dikalikan 30 hari, ada 120.000 uang yang kamu habiskan buat beli air mineral botol saja. Dengan 120.000, kamu sudah dapat 5 galon air isi ulang. Padahal dalam sebulan kamu paling menghabiskan 2 galon saja. Mulai sekarang, mending kamu bawa tumbler sendiri. Kalaupun air minum yang kamu bawa habis saat masih di luar, kamu masih bisa isi ulang gratis ke warteg terdekat pas makan siang. Lumayan banget kan cara hidup hemat ini? Hindari kegiatan kurang penting. Selain makan, kegiatan kurang penting juga turut bikin uang saku kamu terkikis pelan-pelan tapi pasti. Contohnya, nonton bioskop setiap minggu, ikut nongkrong di mall bareng teman-teman, atau sekedar jalan-jalan tanpa disadari membuat kamu mengeluarkan uang ekstra. Sebagai alternatifnya, kamu dan teman-teman kamu nggak usah hangout, tapi main di kosan aja biar hemat. Tetap bisa bareng teman-teman, namun uang saku di kantong tetap aman. Hemat pemakaian pulsa. Wi-Fi sudah jadi kebutuhan primer bagi kehidupan anak kos. Maka dari itu, usahakan cari kosan yang sudah dilengkapi dengan fasilitas Wi-Fi. Jika di tempat kosan kamu tidak tersedia Wi-Fi gratis, untuk menghemat, belilah kuota terbesar yang tersedia oleh provider pilihanmu. Selain lebih hemat, pemakaian pun dapat lebih lama.
Namun harus diingat, jatah internet yang kamu pakai saat ini adalah jatah untuk sebulan ke depan. Oleh karena itu, jangan terlalu sering dipakai untuk mengunduh atau menonton sesuatu yang tidak penting. Ini juga berlaku untuk pemakaian pulsa biasa. Untuk menelpon, kamu bisa memanfaatkan layanan WhatsApp atau aplikasi sama lainnya. Tapi kalau butuh menelpon memakai pulsa, sebaiknya jangan terlalu sering ya. Belajar buat nabung. Setelah sukses nabung uang receh, yuk sekarang kamu belajar level menabung selanjutnya. Kalau sebelumnya kamu nabung dari sisa uang saku, sekarang coba prioritaskan menabung dari uang saku sebelum dipakai. Menabung memang membawa untung karena ia bisa dijadikan dana darurat, di mana begitu kamu butuh, kamu bisa menarik uang kapan saja dari tabungan. Menabung juga bisa membantu kamu memenuhi setiap kebutuhan sesuai nominalnya. Belajar berinvestasi. Siapa bilang investasi cuma cocok buat yang sudah kerja? Justru saat masih jadi mahasiswa, kamu bisa belajar sedini mungkin. Banyak pilihan investasi yang cocok buat kamu para mahasiswa. Salah satunya reksadana yang bisa kamu mulai dengan uang 100.000 saja. Bila sudah ada uang yang bisa ditabung, sisihkan juga sedikit demi sedikit untuk diinvestasikan. Dengan berinvestasi, nilai uang kamu bukannya berkurang, tapi malah bertambah seiring waktu. Bekerja paruh waktu. Kalau semua cara sudah kamu coba tapi masih belum berhasil, cobalah untuk mencari lowongan kerja freelance atau kerja part-time. Kerja paruh waktu bisa menambah uang jajan dan gak bikin kamu kekeringan saat akhir bulan, karena punya banyak tabungan dan dapat pemasukan dari pihak lain. Demikian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips dan trik kami berikutnya.